kejadian ini jika seandainya ini benar terjadi, ya. bapak ini melakukan pelecehan terhadap anaknya, naudzubillah, ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan sekali ya. Sangat memprihatinkan sekali anak dengan bapaknya. Jadi ini juga merupakan akibat dari ketika seseorang jauh dari Allah dan Rasulnya, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis ya. Ketika kita jauh dari Allah dan Rasul, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah dengan dia jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, setan itu akan mengikat mereka. Mereka itu ketika jauh dari Al-Quran, setan itu lebih dekat. Ya, dan dia setan itu akan menggoda dengan berbagai macam cara untuk melakukan pelanggaran syariat. Jadi hendaklah kita dekat kepada Islam supaya kita mendapatkan tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yo'ah. Kita jumpa lagi dalam Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Mohon jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, dan di-share ke Sohib-Sohib Yo'ah yang lainnya ya. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih. Ustadz, untuk materi berikutnya kita akan membahas sebenarnya ini agak mengenaskan sebenarnya. Jadi ada salah satu wilayah di Indonesia gitu, di Pulau Sulawesi itu. Jadi ada kasus di mana pasangan suami istri ini bercerai. Nah, pasangan ini punya 3 anak perempuan yang masih di bawah umur. Yang paling besar itu sekitar umur 11 atau 12 tahun. Nah, ketika bercerai, jadi bapaknya ini boleh mengunjungi, jadi dikasih izin sama ibu anak-anak ini kan. Dikasih izin, karena kan tidak menaruh curiga orang bapak kandungnya toh. Nah, tapi kemudian di kemudian hari setelah berjalan ada perubahan perilaku dari si anak, dari ketiganya. Si ibu ini menyelidiki ada apa. Anaknya ini satu persatu ditanya nggak mau jawab. Nah, akhirnya ketika ibu ini membandingkan yang paling kecil itu sekitar ya umur 5 tahun 6 tahun. Masih kecil banget ya. Itu ada perubahan di alat kelaminnya. Nah, jadi menurut versi si ibu ini ya. Jadi ibu ini menduga bahwa ketiga anaknya ini mohon maaf dilecehkan sama bapaknya. Dilaporkanlah ke salah satu lembaga di sana, kemudian dilaporkan bahwa ada perubahan, dikumpulkan bukti, tapi kemudian ketika dilaporkan ternyata yang menerima laporan ini, oknum ini justru malah memanggil bapaknya, yang mestinya melindungi malah memanggil bapaknya kan. Akhirnya bapaknya itu datang, terus kata si oknum ini, coba lihat tuh anak-anak itu kok nggak ada masalah sama bapaknya, justru mereka itu malah senang bapaknya datang. Nah, ibunya ini kan makin miris ya, dilaporkanlah ke salah satu lembaga tempat polisi. Kemudian dengan alasan bahwa si suaminya ini aparatur negara, akhirnya tidak dilanjutkan kasusnya dengan alasan jadi ada dugaan nih, dugaan ada oknum dilaporkan, ternyata malah bukannya ingin menyelesaikan, tapi karena berhubung sesama aparatur negara, akhirnya bukannya memberikan pelindungan, justru malah mendatangkan. Jadi kasus ini terhenti karena
sang bapak ini adalah salah satu aparat dari aparatur negara gitu. ya, aparatur negara lah. Iya. Jadi ini hanya dugaan-dugaan catnya, karena Jadi, sampai sekarang ini pun perkembangan kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian juga. Nah, tapi untuk awal kasusnya seperti itu. Nah, yang pengen Ana bahas tuh ini, Sat. Jika benar ada dugaan penyelewengan jabatan seperti itu, nah itu di dalam Islam bagaimana, Ustaz? Hukumannya tuh sanksinya apa gitu? Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita tidak ingin menjustis orang manapun dan siapapun, ya. Kita tidak ingin mengatakan fulan salah, kamu salah, enggak, ya. Karena apa? Ya, setiap orang itu punya salah. Setiap orang itu punya salah. Kita punya salah. Dan menjadi sebuah kelaziman bahwasanya setiap manusia itu salah, dan memang kita tuh harus salah. Dan ada hikmahnya, seseorang itu nggak salah, itu nggak memiliki kesalahan itu sebenarnya bermasalah. Jadi di garis bawahi, tanda kutip ya, jadi seseorang itu bersalah, harus bersalah, dan yang terbaik itu adalah orang yang bersalah dan bertobat. Kemudian berkenaan dengan penyalahgunaan amanah, ya. Jadi penyalahgunaan wewenang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fi ma ma'ana minal hadits, idza usnida syai'i li ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Jika suatu amanah diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, ya, silakan tunggulah hari kiamat. Ini merupakan salah satu tanda hari akhir zaman, ya. Ketika suatu amanah, suatu wewenang diberikan kepada seseorang, kemudian tidak dijalankan dengan baik, itu tidak amanah, tidak apa. Ini adalah salah satu bukti, dan kita ini sekarang berada di akhir zaman. Masya Allah. Nah, kemudian hukuman bagi si ayah ini bagaimana di akhirat nanti, dugaannya ya, dugaan Allah Ta'ala alam. Jika memang misalkan, jika seandainya si ibu ini menuduh tanpa ada bukti yang jelas dan benar bahwa ibu ini menuduh, tentunya ibu ini mendapatkan dosa. Kemudian jika seandainya tuduhan ibu itu benar dan bapak ini melakukan dosa besar karena melakukan zina dengan anaknya sendiri, dan dia adalah sudah beristri, tentunya dia dirajam, ya, dilempar pakai batu sampai meninggal, sampai mati. Itu hukumannya. Nah, terus itu kan hukuman untuk si bapak. Nah, si anak ini bagaimana, Sat? Dia kan tidak ngerti apa-apa nih kan ketika perbuatan itu dilakukan. Nah, apakah itu termasuk zina, Sat? Untuk si anak ya, untuk si anak ini apakah itu termasuk perbuatan zina atau bukan? Anaknya itu melakukan zina, ya? Iya. Iya, anak ini ya tentunya dia korban, ya. Iya, anak ini ya korban, dia tidak tahu, ya, mungkin masih kecil, ya. Iya. Anak itu ini menjadi korban, dan kalau dia terpaksa, ya dia insya Allah tidak akan berdosa, ya. Dan juga dia masih kecil dan belum balik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang ini pembahasan yang agak sensitif ya, Ustaz, ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan memang si oknum-oknum ini memang diduga, ya, ada dugaan oknum-oknum ini melakukan penyalahgunaan wewenang, berarti memang dia sudah melanggar syariat yang diturunkan sama Allah, ya, Ustaz, ya. Iya, setelah menyalahgunakan amanah yang diberikan. Iya. Karena kan waktu dia menjabat itu kan dia disumpah di bawah Al-Quran. Ya, tentunya ya orang-orang yang telah diberikan amanah hendaklah melakukan amanahnya dengan baik, ya. Karena itu adalah sebuah beban yang telah dibebankan kepada dia. Ya, ketika tidak melakukan amanahnya dengan baik, itu akan dipertanyakan di hari kiamat kelak. Ya, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali itu adalah pemimpin, kata Nabi SAW, dan setiap kali itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian pimpin. Jadi setiap yang kita itu telah diamanahi kepada kita, kemudian kita tidak menjalankannya dengan baik, ya, itu akan dipertanyakan tentunya. Kemudian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini jika seandainya ini benar terjadi, ya. Bapak ini melakukan pelecehan terhadap anaknya, naudzubillah, ini adalah kasus yang sangat-sangat memprihatinkan sekali, ya. Sangat memprihatinkan sekali anak dengan bapaknya. Jadi ini juga merupakan
akibat dari ketika seseorang jauh dari Allah dan Rasulnya, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, ya. Ketika kita jauh dari Allah dan Rasul, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah dengan dia jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, setan itu akan mengikat mereka. Mereka itu ketika jauh dari Al-Quran, setan itu lebih dekat. Ya, dan dia setan itu akan menggoda dengan berbagai macam cara untuk melakukan pelanggaran syariat. Jadi hendaklah kita dekat kepada Islam supaya kita mendapatkan tuntunan, supaya kita dituntun. Ya, sebagai seorang bapak, ya, hendaklah melakukan hal-hal apa yang menjadi kewajiban dia terhadap anaknya, walaupun dia misalkan sudah bercerai, tetapi sang bapak masih harus dan wajib memberikan nafkah pada anak-anaknya. Ya, kalau yang perempuan sampai dia menikah. Sampai menikah, ya. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasanya misalkan ada seorang bapak dan anak perempuan, ya, ketika anak ini sudah balik, ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh tidak boleh dilakukan oleh bapak ini. Misalkan nih, ada bapak yang memiliki anak yang misalkan sudah gadis-gadis, ya. Bapak ini harus mengerti apa saja batasan-batasan antara dia dengan anaknya. Anak ini perempuan, nah, ya, tentunya dia tidak boleh melihat kepada aurat yang lebih apa itu namanya, sensitif. Ya, aurat yang lebih sensitif. Bapak nggak boleh, ya. Kemudian juga bapak tidak boleh masuk ke kamar anak perempuannya sembarangan. Itu untuk menjaga. Dengan itu semua, dengan kita mengikuti tuntunan Islam, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada nasihat mungkin Ustaz untuk ya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan ini adalah proses yang panjang, dan kehidupan ini adalah ujian bagi kita semua. Sesungguhnya ketika kita menghadapi ujian, tentunya kita harus siap dan tetap siap. Dan kehidupan ini tentunya setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Dan juga kita tidak mengatakan apakah memang sang bapak itu, misalkan dia terbukti melakukan pelecehan tersebut, apakah dia salah dan dia itu salah untuk selama-lamanya? Tidak. Ya, karena sesungguhnya sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, setiap orang itu punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang terbaik itu siapa? Yang bersalah kemudian bertobat. Ini adalah orang yang terbaik. Ya, karena apa? Simbol kebaikan itu seperti hal yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam, dia bersalah kemudian bertobat, jadilah dia orang yang terbaik. Itu Nabi Allah SWT. Kemudian orang yang dilaknat seperti apa? Orang yang bersalah kemudian dia tetap pada kesalahannya dan tidak mau bertobat, jadilah dia orang yang terlaknat, seperti iblis. Bersalah kemudian tidak bertobat. Jadi orang yang mulia sama orang yang jahat itu dimulai dari kesalahan. Yang satu yang mulia, dengan dia bersalah kemudian dia bertobat, dia jadi mulia. Yang satu menjadi hina, iblis, dengan dia bersalah kemudian dia tetap pada kesalahannya, dia menjadi terlaknat. Ya, jadi dengan kita melakukan dosa, tetaplah beroptimisme kepada Allah Subhanahu. Tetap optimis bahwasanya Allah itu memiliki ampunan yang sangat besar. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita memiliki dosa. Ya, silakan ditutup Ustaz. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.